Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel dari Gereja Kerinduanku. Senang bisa kembali melayani saudara. Doa kami agar renungan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Dan melalui renungan hari ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami untuk boleh jadi berkat bagi saudara. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Amin. Pada renungan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar sebuah kebenaran firman Allah berjudul Kasih Setia Tuhan. Kasih Setia Tuhan. Ulangan 7 ayat 6 dan 9 dan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang setia kepadanya, dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak dan Ibu, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengajar kita bahwa dunia tidak ada contoh kesetiaan. Tetapi dalam Alkitab, Tuhan adalah contoh kesetiaan. Di tengah keadaan Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang dihadapi oleh Daud, Tuhan tetap setia kepada Daud. Di tengah keadaan Daniel dan Paulus, Tuhan tetap setia. Mazmur 33 ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 36 ayat yang ke-6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Mazmur 119 ayat yang ke-90, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3, 22, 33. Saya bisa berikan terlalu banyak ayat mengenai kesetiaan Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa mengetahui kasih setia Tuhan di dalam pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 19, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan janji bahwa selama kita masih hidup, Dia janji akan mengampuni dosa kita. Pengampunan dalam konteks kerajaan surga berlimpah-limpah. Selama saudara masih bernapas, maka pengampunan akan terus diberikan kepada saudara dan saya. Kasih setia Tuhan dapat kita lihat dalam pengampunannya. Di dunia ini yang menuntut kita untuk mencapai identitas kita, siapa saya adalah hasil kerja keras saya. Seberapa saya berharga dapat dilihat dari bagaimana harta yang saya miliki. Tapi kalau saudara melihat dalam konteks kerajaan surga, bahwa bahkan ketika kita masih memberontak berdosa sekalipun, Dia Tuhan tetap setia kepada kita. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita. Ada sebuah kutipan yang memberkati, saya mengatakan demikian. Kristus ditolak supaya kita dapat diterima. Kristus dikutuk supaya kita dapat diberkati. Kristus dihukum supaya kita dapat diampuni. Tuhan tahu kita lemah. Itulah sebabnya kasih karunia disediakan buat kita untuk memampukan kita pada saat kita lemah, supaya kita bisa setia kepadanya. Kasih setia Tuhan dalam pengampunan dosa selalu tersedia.
Di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Agar Anda tidak perlu lagi bermuka dua, cari muka, atau kehilangan muka. Di kebenaran yang baru kita baca, kita mengerti bahwa Allah setia. Bapak Ibu, yang kedua kita dapat mengerti bahwa Allah setia ketika kita dicobai. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Tuhan berjanji bahwa ketika kita dicobai, itu tidak akan melampaui kemampuan kita. Bukan saja tidak akan melampaui kemampuan kita, Ia memberikan kita jalan keluar, dan Ia memberikan kita kekuatan untuk dapat menampungnya. Saya tahu mungkin musim-musim ini berat bagi banyak orang. Mungkin banyak dari saudara yang sedang bergumul tentang keuangan, bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang keluarga, bergumul tentang pasangan hidup. Mungkin saudara sedang berada di akhir tahun dan kelihatannya juga keadaan gak membaik. Tapi pegang janji Tuhan bahwa Tuhan setia. Mungkin hari ini saudara sedang mendengar khotbah saya dalam keadaan jauh dari kata baik. Kau sedang bergumul tentang apakah Tuhan peduli, apakah Tuhan masih ada untuk saya. Beberapa waktu lalu ada seorang jemaat yang konseling sama saya. Dia memiliki kerinduan punya anak, Bapak dan Ibu. Suatu hari anaknya, dia diberikan anak kembar. Dan dia memuji Tuhan, bersuka cita, kemana-mana bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di usia 5 bulan anaknya dinyatakan dokter sudah tidak lagi berdetak, alias mati dalam kandungan. Dia masih bisa menahan walaupun berat. Dan dia coba lagi dan Tuhan kasih lagi anak yang kedua. Dan anak yang kedua ini lahir tapi beberapa hari kemudian dipanggil Tuhan. Dalam keadaan pahit, dalam keadaan berat, dia menghubungi saya. Saya gak pernah lupa kalimatnya begini. Kenapa Tuhan kasih anak kalau ujungnya diambil? Kenapa Tuhan harus buat saya berharap kalau ujungnya harapan saya hanya mengecewakan? Tuhan kan bisa gak usah kasih aja, jadi saya gak sakit hati, saya gak kecewa. Saya jujur sama saudara, saya tidak bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi saya hanya bilang sama dia, Tuhan itu baik. Tuhan tidak punya rancangan yang buruk sama kita. Hari ini kamu gak ngerti, tapi suatu hari kelak kamu akan mengerti. Hal itu yang ditanyakan oleh Ayub ketika dia menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Hartanya diambil, anaknya mati semua, Bapak Ibu, penyakit melimpah tubuhnya. Masalahnya Ayub itu Alkitab bilang hidup baik, hidup benar. Bahkan Allah memberikan sebuah penghargaan dalam Ayub 1. Tidak ada orang seperti Ayub di muka bumi, yang demikian saleh dan menjauhi kejahatan. Tetapi di Ayub 42 Allah memulihkan Ayub dan Allah mengembalikan 2 kali lipat. Dan Ayub 42 ada sebuah kalimat yang terkenal dari Ayub. Dahulu aku mengenal engkau dari kata orang saja. Kali ini aku mengenal engkau karena mataku sendiri melihat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan. Dia tidak men-stop badainya, tapi dia menyertai di tengah badai. Dia tidak men-stop masalahnya, tapi dia menopang kita di tengah masalah kita. Yang ketiga, kasih setia Tuhan dapat kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia setia dalam apa? Dalam memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Istilah kerennya immutability.
Tuhan tidak pernah berubah. Sifat dan karakternya tetap konsisten sepanjang masa. Memberitakan kita kepastian bahwa Dia akan selalu setia seperti yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Kesetiaan Tuhan dalam ketidakberubahannya. Tuhan tidak berubah dalam kasih, dalam janji, dalam sifatnya. Kesetiaannya dapat dilihat dalam bagaimana Dia setia kepada umat sepanjang zaman. Karena kita dapat mengandalkan Dia, bahwa Dia Tuhan yang setia. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Sebab aku Tuhan tidak berubah, kamu tidak akan lenyap. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari dan sampai selama-lamanya. Yakobus 1 ayat 17. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu, saya berdoa aku sudah dapat mengerti kebenaran ini. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan setia dalam perlindungannya dari iblis. Perlindungan kepada kita dari iblis. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sifat Allah adalah omnipresence. Omnipresence artinya maha hadir. Tuhan ada di mana-mana. Bumi pijakan kakinya, surga tata duduknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 139 ayat 7 dan 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Menurut tempat tidurku di dalam mati, di situ pun engkau. Ibrani 3 ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari kebenaran yang kita baca, kita mendapat informasi bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Setelah saya menghadapi masa sukar, mau saya berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Berkati umatmu. Sayangi umatmu. Kasihi mereka. Topang, sertai, berkati dan lindungi. Biar yang baik, yang manis, yang indah terjadi dalam hidup mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Hibur mereka yang sedang sedih. Kuatkan mereka yang sedang berputus asa. Dan berikan kekuatan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's remember this, yang punya surga, crazy in love with you. Nah, sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman sama-sama kita nyatakan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Yang punya surga, crazy in love with you.